Ribuan warga antusias tumpah ruah turut memeriahkan rangkaian kegiatan festival dan gelar budaya syukuran Hari Nelayan ke-64 tahun 2024 Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Mulai dari kegiatan festival, karnaval, upacara adat, serta acara puncak yakni larung saji. Ketua Panitia Hari Nelayan Sepradi Priyadika mengatakan festival dan gelar budaya Hari Nelayan ke-64 tahun 2024 kembali menorehkan prestasi gemilang dengan masuk ke dalam karisma event Nusantara untuk kedua kalinya. Perayaan syukuran Hari Nelayan ke-64 Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, ribuan warga nelayan dan masyarakat umum memadati puncak acara adat yang masih dipertahankan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang melimpah. Dengan menggelar upacara adat dan larung saji serta menebar bibit dan indukan lobster serta tukik di tengah laut, arak-arakan perahu nelayan yang mengikuti perahu utama menjadi daya tarik perayaan syukuran Hari Nelayan ke-64 di Pelabuhan Ratu. Antusias para nelayan yang akan berebut saji yang dibawa pihak panitia untuk ditebar di tengah laut. Para nelayan menganggap bisa memberi keberkahan perahunya dalam mencari ikan di laut lepas. 21 Mei 2024, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tentunya hari ini kita melaksanakan dengan seluruh elemen masyarakat, dari mulai sanggar, sekolah, dan mungkin ada kepala desa sekecamatan Pelabuhan Ratu ikut serta memeriahkan. Tentunya kami pun kedatangan dari Kemenparekraf yang mewakili Pak Sandiaga Uno. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, antusias masyarakat juga luar biasa, dan crowd manajemennya alhamdulillah tertata dengan baik. Kita tahu bahwa tanggal 6 Mei ini setiap kegiatan hari nelayan dilakukan di bulan April selalu ada berita terkait dengan bencana banjir. Bulan April memasuki cuaca hujan. Artinya kita menganalisa terkait iklim. Hari nelayan itu kita majukan di 21 Mei sehingga para pedagang tidak kerugian. Tapi esensi kegiatan hari nelayan di 6 April kita tetap laksanakan dengan kegiatan istighosah. Dari Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Indra Sopianti, Liputan MGS TV melaporkan.